Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Ustadz Mukhrid As-Siddiqi dengan menjelaskan tafsir tahlili pada Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Selanjutnya saya ingin menjelaskan makna kosakata dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada ayat 1 yaitu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, yang artinya janganlah kalian lancang mengajukan suatu urusan hukum pendapat sebelum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lalu pada kata wala tajharulah, dan janganlah kalian mengeraskan suara ketika berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ayat yang artinya orang-orang yang merendahkan dan menghaluskan nada suara mereka untuk menjaga kesopanan. Lalu pada ayat min wara'il hujurat, yang artinya dari luar bilik para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujurat di sini jamak dari hujrah, yang artinya sepetak tanah yang dibatasi tembok. Lalu pada ayat kata walau annahum sabaru, yang artinya seandainya mereka sabar dan menunggu. Pada munasabah ayat ini dan surat ini dengan sebelumnya, bahwa di surat sebelumnya diterangkan tentang memerangi orang-orang kafir. Lalu selanjutnya di surah ini juga dijelaskan bahwasanya tentang memerangi kaum bugat. Surat Al-Hujurat tergolong adalah surat Madaniyah, yang merupakan surat yang ringkas dan padat yang mengandung hakikat pendidikan dan dasar peradaban utama. Bahkan sebagian mufasir ada yang menamakan surat ini dengan surat akhlak. Surat ini juga dimulai dengan adab agung yang diajarkan Allah kepada orang-orang beriman yang sejalan dengan syariat dan perintah Rasulnya, yaitu dengan tidak menetapkan suatu hal, memberikan pendapat atau memutuskan hukum di sisi Rasulullah SAW sebelum meminta nasihat kepadanya dan berpedang pada bimbingannya yang bijaksana. Selanjutnya asbabun nuzul pada ayat berikut, yaitu
Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abu Malaikah, beliau berkata, hampir saja dua orang terbaik binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kedua mengangkat suara mereka di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam utusan Bani Tamim. Salah satu dari keduanya menunjuk Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali. Beliau adalah saudara Bani Mujasi. Dan yang lain menunjuk pada yang lainnya. Nabi Yusuf perawi berkata, saya tidak ingat namanya. Abu Bakar berkata kepada Umar, sesungguhnya kamu hanya ingin menyelisihiku. Lalu Umar berkata, saya tidak menginginkannya. Lalu kedua suara meninggi di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ibnu Ajubair berkata, maka Umar setelah turun ayat itu tidaklah mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga ia betul-betul memahaminya. Dan Ibnu Azubair tidak menyebutkan hal itu dari bapaknya, yaitu kakeknya, yaitu Abu Bakar. Lalu dijelaskan pada tafsir Jalalain bahwasanya hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului. Lalu kalimat ini berasal dari lafal qadima yang maknanya sama dengan lafal taqaddama yang artinya janganlah kalian mendahului baik melalui perkataan atau perbuatan kalian di hadapan Allah dan Rasul-Nya yang menyampaikan wahyu darinya. Makna yang dimaksud ialah janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya tanpa izin dari keduanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar semua perkataan kalian, lagi Maha mengetahui semua perbuatan kalian. Lalu pada tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, jangan memutuskan hukum untuk masalah kalian sebelum Allah dan Rasul-Nya menentukan hukum hal itu. Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian dan mengerjakan apa yang diperintahnya dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha mengetahui tindakan-tindakan kalian. Lalu pada ayat 2 dijelaskan pada tafsir Jalalain, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian bila kalian berbicara lebih dari suara Nabi. Bila ia berbicara, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras bila kalian berbicara dengannya, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tetapi rendahkanlah suara kalian di bawah suaranya demi untuk menghormati dan mengungkapnya supaya tidak dihapus pahala amal kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Maksudnya yaitu takutlah kalian akan hal tersebut disebabkan suara kalian yang tinggi dan keras di hadapannya. Maksudnya ketika kita berbicara dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rendahkanlah suara kita, rendahkanlah nada kita. Lalu pada tafsir Al-Wajiz dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah tinggikan suara kalian di atas suara Nabi saat kalian berbicara untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya, untuk menghindari terjadinya konflik serta memuliakannya dan merendah di hadapannya. Lalu pada ayat 3 tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah dicoba hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Artinya ujian ini untuk menampakkan ketakwaan mereka, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yakni surga. Lalu pada ayat 4 tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwasanya sesungguhnya orang yang memanggilmu dari belakang
atau dari luar ruangan yang kamu tempati saat istirahat itu kebanyakan adalah orang-orang bodoh yang tidak berpikir tentang apa yang sebaiknya dia jaga kehormatannya, yaitu berupa sopan santun dan hormat kepadamu. Lalu pada ayat 5 tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya kalau sekiranya mereka bersabar, lafal annahum berada dalam mahal rofa sebagai mubtada, tetapi menurut pendapat lain menjadi fa'il dan fi'il yang diperkirakan keberadaannya, yaitu lafal sabata yang artinya sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertobat di antara mereka. Lalu materi selanjutnya kontekstualisasi ayat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Al-Quran adalah sumber pokok atau yang paling utama dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, yang dimana dalamnya banyak terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Terutama terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Apalagi kalau kita pandang ayat ini dalam dunia pendidikan, terdapat sikap sopan santun yang harus dimiliki oleh peserta didik dengan pendidik dalam berinteraksi. Bila kita mengamati dalam-dalam, mengenal isi dari kandungan Al-Quran, tentu kita sendiri takut untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita lihat dalam pendidikan Islam, banyak yang sudah melenceng dari ajaran yang abadi dalam Al-Quran, terutama yang dilihat dari sikap peserta didik kepada pendidik sudah sangat jauh sekali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apalagi di akhir zaman ini. Banyak sekali yang sudah melenceng pada ajaran-ajaran Islam. Lalu kontekstualisasi Quran surat Al-Hujurat ini menjelaskan bagaimana sikap sopan santun kita kepada sesama umat muslim. Sekiranya kalau kita kaitkan dengan pendidikan ayat ini menjelaskan bagaimana sikap sopan santun kepada pendidik. Sopan di sini merupakan perilaku atau perbuatan kita kepada seseorang pendidik. Tidak boleh berjalan di depan kecuali dengan menyapa atau meminta izin kepadanya. Selanjutnya, santun merupakan perkataan atau ucapan kita kepada pendidik di mana tidak boleh berkata dengan suara yang lebih keras dan memanggil pendidik dengan cara yang tidak sopan. Contohnya ketika kita berbicara dengan guru, pakailah dengan kalimat-kalimat yang halus dan rendahkanlah nada kita. Lalu sapalah guru kita dengan sapaan yang mulia. Lalu pada Quran surat Al-Hujurat ini dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sikap sopan santun peserta didik kepada pendidik. Ada 9, yaitu yang pertama berdiri menyambut kedatangan pendidik, yang kedua merendahkan suara di hadapan pendidik, yang ketiga mendengarkan penjelasan dari pendidik, serta tidak memotong pembicaraan pendidik meskipun pendidik salah. Yang keempat, senantiasa tersenyum setiap kali bertemu dengan pendidik. Yang kelima, tidak meniru gaya pendidik dengan maksud menghina. Yang keenam, tidak bertanya kepada pendidik dengan maksud menguji kemampuannya dan merasa senang jika pendidik tidak mampu menjawab. Jadi yang keenam ini, si murid mengetes keilmuan si guru dengan jawaban yang guru tidak tahu. Lalu si murid ini malah senang ketika guru ini tidak bisa menjawabnya. Lalu yang ketujuh, bersabar jika pendidik berlaku buruk. Yang kedelapan, berusaha menjawab semua pertanyaan yang diajukan pendidik walaupun itu salah. Yang kesembilan, senantiasa meminta izin setiap kali hendak masuk ruangan pendidik, keluar ruangan kelas, pertanyaan atau berbicara. Kesimpulannya yaitu inti ajaran Islam adalah akhlak yang bertumpu pada keimanan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajaran akhlak yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah tentang sikap sopan santun terhadap Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada kedua orang tua, pendidik, peserta didik, dan pemimpin-pemimpin. Sikap sopan santun seperti yang terdapat dalam kandungan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, janganlah mendahului dalam menetapkan suatu putusan sebelum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan izinnya. Dalam konteks pendidikan ini, ayat ini mengandung maksud bahwa kita tidak boleh melaksanakan suatu keputusan tanpa sepengetahuan dan mendapat restu atau izin dari pendidik. Peserta didik tidak boleh mendahului pada saat sedang berjalan bersama pendidik kecuali meminta izin. Lalu yang kedua, janganlah bersuara keras atau meninggikan nada suara di atas suara Rasulullah SAW. Secara kontekstual, ketika kita sedang berbicara dengan pendidik, kita tidak dibenarkan bersuara keras, seperti halnya sedang berbicara sesama kita, melainkan dengan suara yang lemah lembut dan penuh dengan rasa hormat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.